kan teks eksplanasi itu kan teks fenomena alam, fenomena budaya, fenomena sosial. Nah, apalagi yang ditampilkan, biar cuma penggalan sedikit seperti di gambar tadi itu ya, di gambar tadi itu saya kira sudah cukup. Bagus sekali itu Ibu Yati kalau ditampilkan video penggalan sepenggal saja. Yang penting ada peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kemudian yang kedua, di penguatan, di pemberian penguatan setelah siswa mempresentasikan. Jadi tolong diberi penjelasan seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Ada kelompok-kelompok yang barangkali hasil diskusi, hasil pembahasan diskusi kelompoknya kurang maksimal, ya kurang maksimal. Itu barangkali perlu Ibu Yati menjelaskan kembali apa sebenarnya isi dari nomor-nomor yang ada dalam tugas itu, kemudian dibarengi dengan PowerPoint-nya dan mungkin teksnya kalau memang betul-betul mereka tidak tahu. Bagus sekali itu di penguatan. Kemudian yang berikutnya supaya ada penilaian proses, itu kan sudah terlihat jelas hasil kelompok. Maka alangkah bagusnya kalau Ibu memberikan skor nilai pada masing-masing kelompok. Karena salah satu aspek dalam PPL, penilaian PPL adalah penilaian proses. Apakah Ibu melakukan penilaian proses pada saat pembelajaran? Nah, penilaian proses itu antara lain kan yang dinilai sementara proses itu kan diskusi kelompok. Jadi para peserta didik mengerjakan tugas kelompok, setelah itu mereka presentasi, sudah bisa kita lihat secara langsung skor yang mereka peroleh di masing-masing kelompok. Dan itu kalau Ibu beri skor, kelompok 1, saya beri skor 80, kalau masih ada kekurangan, masih ada faktor aspek yang belum dijawab. Untuk kelompok B sudah 100 dan seterusnya. Itu sudah penilaian proses yang Ibu lakukan. Dan yang lain-lainnya saya kira seperti yang sudah saya jelaskan pada Bapak dan Ibu sebelumnya. Pada umumnya tahapan-tahapan dalam pembelajaran Ibu sudah lakukan dengan baik. Saya kira itu saja yang saya sampaikan pada Ibu Yati. Terima kasih Ibu Yati. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Dokter. Ya, sekarang siapa ya? Saya Ibu Juwita, Ibu. Silakan Ibu Juwita. Baik Bu Dokter, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu apa sudah terlihat? Dalam proses Bu Jui. Oh, dalam proses. Ya, sudah Bu. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kakak-kakak, bertemu lagi dengan Ibu Wita dalam pelajaran bahasa Indonesia tentunya. Nah kakak-kakak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa bersama-sama. Kak Yanto ada? Belum ke kelas lagi, Bu. Oh, belum ke kelas lagi. Baik, Bu Niki, kalau begitu, Kak Niki, kalau begitu silahkan pimpin doa. Baik, Ibu. Mari teman-teman semua, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Kak Niki yang sudah memimpin doa, dan terima kasih juga kepada teman-teman semuanya.
mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita semua dimudahkan dalam proses pembelajaran pada hari ini tanpa kurang satu hal apapun. Amin ya rabbal alamin. Ibu lanjutkan. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir Hadir semua, Bu. semua. Baik, alhamdulillah berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. 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 Nah, kakak-kakak, masih ingatkah akan pembelajaran minggu lalu? Ada yang masih ingat? Kakak-kakak masih ingatkah pelajaran minggu lalu? Pelajaran apa yang terakhir kita bahas? Tentang apa, kakak? Kalau hari ini yang tertera di layar terlihat bahwa kita akan mempelajari apa. Nah, minggu sebelumnya, kakak-kakak masih ingat kita belajar apa, kakak? Teks deskripsi, Bu. Teks deskripsi. Teks deskripsi. Kaniki, mohon maaf, belum tepat Kaniki. Oh iya, Bu. Silahkan yang lain. Pidato mungkin. Unsur, Bu. Mengidentifikasi unsur cerita pendek, Bu. Oh iya, betul sekali Kak Imas, mengidentifikasi struktur cerita pendek. Ya, Nah, unsur kalau cerita begitu, kakak-kakak pasti akan mengetahui yang Ibu tampilkan saat ini. Terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Boleh minta Kak Disti untuk membacakannya? Iya, Bu, baik. Pagi menjelang saat seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Baik, terima kasih Kak Disti sudah membacakan sepenggal atau satu paragraf yang tertera di PowerPoint ini. Nah, selanjutnya kakak-kakak, apakah kakak mengetahui apa yang tertulis di layar ini apa? Bagian apa atau ada kaitannya dengan cerpenkah atau tidak? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Ya, baik ada. Kalau begitu Ibu minta tolong sama Kak Titi. Mengapa Kak Titi mengatakan bahwa ini ada keterkaitan dengan teks cerpen? Silahkan Kak Titi. Terkaitannya dengan cerpen kan di sini ada para tokoh ya, tokoh Iya, Dara atau betul. gadis, terus ada terdapat latar juga, terus latar suasana dan tempat. Iya, Begitu. betul. Ya, betul sekali. Kak Titi. Di sini terdapat tokoh ya, latar waktu dan latar suasana ya, begitu. Nah, berarti betul kalian semua masih ingat tentang pembelajaran pekan lalu ya. Ibu lanjutkan. Nah, dalam kesempatan hari ini sebelum kita lanjutkan, Ibu mau tes semangat dulu. Ya, tes semangat dulu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ada di layar ya, ada di layar ya liriknya ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Tepuk semangat. 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 Ye. Gitu, bisa? Bu, bisa. Ayo satu kali. Bisa ya? Bisa. Ya, Bu. Bisa, alhamdulillah. Siap. Iya, kondisi yang siang menjelang sore ini kan rentan dengan kondisi mengantuk, begitu kan? Sehingga kita pemanasan terlebih dahulu tadi. Nah, kemudian tentunya kalian semua sudah semangat ya? Semangat, Bu. Ya, Bu, semangat. Semangat. Nah, semangat. Ibu lanjutkan. Hari ini sudah bisa dilihat. Ibu boleh minta dibacakan oleh Kak Yati. Ya, baik Ibu. Kompetensi dasar yang
Yang pertama, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Tujuan pembelajaran yang Ya, pertama, baik. menentukan struktur teks dan Lanjut, Bu. Ya, lanjut boleh. Tujuan pembelajaran, kan struktur teks dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang kedua, menganalisis struktur teks dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang ketiga, menyimpulkan struktur teks dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang keempat, menganalisis struktur teks dan aspek kebahasaan cerita pendek. Yang kelima, mengungkapkan pengalaman dan gagasan berdasarkan kerangka cerita pendek yang dibuat dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Baik, terima kasih Kak Yati telah membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini yang sedang kita laksanakan. Nah, kakak-kakak, yang akan Ibu bahas dalam pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar atau KD 3.6 saja dan tujuan pembelajaran nomor 1 sampai dengan 3. Ya. Nah, kakak, dalam pembelajaran teks cerpen tentunya mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang kita dapatkan atau kalian dapatkan dalam pembelajaran teks cerpen ini, kita bisa mendapatkan pelajaran tentang kehidupan melalui para tokoh yang ada dalam teks cerpen tersebut. Kemudian, oleh karena itu kalian harus betul-betul serius semangat dalam pembelajaran kali ini. Dalam teks cerpen kita juga bisa mendapatkan pelajaran bagaimana caranya mendapatkan solusi atas sebuah permasalahan. Kita lanjut ya kakak ya. Nah, dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metodenya diskusi. Jadi kalian akan bekerja secara kelompok. Nah, kita kilas balik sedikit tentang teks cerpen. Apa itu teks cerpen? Ibu boleh tanya sama Kak Entin. Kak Entin ada? Ya, Bu. Teks cerita pendek. Jadi teks yang jadi ceritanya itu pendek, bukan pendek-pendek itunya, Bu. Jadi menceritakan tentang di mana tokohnya itu hanya sedikit, kemudian ceritanya tidak terlalu panjang. Itu mungkin, Bu. Ya, baik. Terima kasih Kak Entin. Jawabannya tepat ya kakak-kakak. Jadi teks cerita pendek kita bisa lihat dari namanya bahwa ceritanya pendek. Begitu yang dimaksud dengan ceritanya pendek itu bukan berarti hanya 1-2 paragraf ya, tetapi tetap menyelesaikan satu permasalahan dalam teks cerpen. Nah, ini ada pengertian menurut Kemendikbud tahun 2014 halaman 6, cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Artinya, cerpen adalah karangan yang berbentuk cerita yang bebas. Jadi dia tidak terikat oleh rima, irama seperti puisi. Kemerduan bunyinya pun tidak seperti puisi. Jadi lebih bebas ya. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu struktur teks cerpen. Ibu boleh minta dibacakan oleh Kak Imas. Kak Imas. Iya, Bu. Ya, Kak Imas, silahkan Kak Imas, tolong dibaca. Baik, Bu. Base struktur teks cerpen. Menurut Kosasi, tahun 2014, halaman 113, menjelaskan struktur cerita pendek secara umum dibentuk oleh satu abstrak atau sinopsis, merupakan bagian cerita yang menggambarkan keseluruhan isi cerita. Yang kedua, orientasi atau pengenalan cerita, baik itu berkenaan dengan penokohan ataupun bibit-bibit masalah yang dialaminya.
Yang ketiga, komplikasi atau puncak konflik, yakni bagian cerpen yang menceritakan puncak masalah yang dialami tokoh utama. Yang keempat, evaluasi, yakni bagian yang menyatakan komentar pengarang atas peristiwa puncak yang telah diceritakannya. Yang kelima, resolusi merupakan tahap penyelesaian akhir dari seluruh rangkaian cerita. Dan yang keenam, yang terakhir, koda merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Mungkin juga diisi dengan kesimpulan tentang hal-hal yang, maaf Ibu, tentang Ya, hal-hal yang yang apa ya? dialami tokoh utama. Yang dialami tokoh utama. Baik, terima kasih Kak Ima sudah membantu Sama-sama, Ibu. Bu. Ya, Kakak, jadi jelaslah sudah ya yang tertera di slide Ibu bahwa struktur teks cerpen terdiri dari 6 komponen, yaitu menurut Kosasih tahun 2014 halaman 113, yaitu terdiri dari abstrak. Abstrak ini Kakak bagian sinopsis yang sifatnya opsional. Ibu minta tolong Kak Lia, apakah Kak Lia tahu opsional itu maksudnya apa, Kak Lia? Kak Lia ada? Kak Lia ada? Opsional ya Bu. Iya Kak Lia, opsional. Berubah ya Bu. Ya. Ya, Bu. Berubah ya. Oh, berubah-ubah. Yang lain boleh? Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Opsional Boleh itu saya, apa Bu? maksudnya? Terima Ya, kasih. Bu. Boleh, Boleh Bu, saya Kak coba, Oy. Bu Jui. Opsional yang dimaksud ini dalam struktur teks cerpen itu ya bisa ada, bisa tidak ya Bu ya sifatnya opsional itu. Baik, Seperti itu. terima kasih Kak Oy dan Kak Lia yang keduanya sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Betul sekali bahwa abstrak itu bersifat opsional yang artinya pilihan boleh ada atau tidak. Begitu ya kakak-kakak ya. Ya, Bu. Nah, kemudian ada orientasi, pengenalan cerita, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ibu lanjutkan. Nah, yang ketiga ada aspek kebahasaan catatan Kak Oy. Bu Jui, Ibu Guru. Kak Oy. Ya. Baik, gimana? Ya, Kak Oy. Ibu, ya saya bacakan ya. Ya, Kak Aspek Oy, silakan. kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama itu sudut pandang pencerita. Yang kedua, beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu kini atau masa lampau. Yang ketiga, kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Yang keempat, uraian deskripsi yang rinci, deskripsi yang digunakan, maksudnya deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, latar, dan karakter. Yang kelima, penggunaan majas. Majas yang ada biasanya, yang pertama itu ada simile, kemudian metafora, selanjutnya itu personifikasi. Simile itu majas yang berisi tentang perbandingan secara langsung. Contohnya, seekor burung pipit sedang berusaha mempertahankan nyawanya. Contoh majas yang kedua metafora, contohnya dia memiliki hati batu. Selanjutnya personifikasi, contohnya yaitu awan tertatih-tatih melintas langit. Demikian Bu pembacaannya. Apa masih ada Bu ke bawahnya? Baik, terima kasih kepada Kak Oy. Sudah Kak Oy. Ya, terima kasih. Ada 5 aspek kebahasaan teks cerita pendek. Terima kasih ya. Yang sama-sama, pertama adalah kita lihat sama-sama Kakak ada sudut pandang pencerita. Sudut pandang pencerita ini adalah salah satu hal bagian yang terpenting dalam teks cerpen. Karena sudut pandang ini adalah bagaimana tokoh memandang dirinya dalam sebuah cerita. Ya, ada sudut pandang itu terbagi menjadi 2 dalam teks cerpen ini. Boleh Ibu tanya Kak Niki. Kak Niki, sudut pandang dalam teks cerpen terbagi menjadi 2, yaitu Sudut pandang sudut pandang
Orang pertama ya, Bu. Ya, betul. Satu lagi, Kak Niki. Sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang Sudut pandang orang kedua dan Heeh. sudut pandang orang ketiga. Baik. Terima kasih Kak Niki. Iya, Bu. Ya, kakak-kakak, sudut pandang pencerita, tadi kan Ibu sampaikan bahwa bagaimana penulis memandang dirinya atau memposisikan dirinya dalam cerita pendek ini. Terbagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ya, Kak Niki ya. Jadi sudah betul tadi sudut pandangnya hanya lebih satu, Kak Niki ya. Saat Oh, iya, dimasukkan Bu. menunjukkan waktu kini atau masa lampau. Ya, kita ketahui bahwa dalam teks cerpen itu memang tidak semuanya kalimat langsung ya seperti dalam sebuah teks drama, namun ada beberapa kalimat langsung yang diucapkan oleh para tokohnya dalam teks cerita. Seperti misalnya siang ini aku sangat lapar misalnya. Jadi itu bisa dimasukkan dalam waktu. Selanjutnya ada kata benda khusus, pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. Contohnya, ya misalnya dalam sebuah cerita supaya lebih indah mengibaratkan pohon, ya pengibaratannya menjadi beringin, ya seolah-olah kan beringin itu rindang begitu ya, jadi lebih menyentuh. Kemudian selanjutnya ada penggunaan majas. Kita lihat bersama ada simile, metafora, dan personifikasi. Ada majas perbandingan secara langsung, perbandingan tidak langsung, dan ada benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Yang paling menarik di sini adalah majas personifikasi, Kakak. Karena tadi dibacakan oleh Kak Oi bahwa benda mati yang dianggap seperti makhluk hidup. Contohnya awan tertatih-tatih melintas langit. Ya, padahal awan itu tidak sampai tertatih-tatih begitu ya. Awan bergeser itu karena tertiup oleh Angin. angin, ya. Ada mungkin yang mau menambahkan contoh majas personifikasi ini? Boleh, Kak Imas? Pohon kelapa itu melambai-lambai kepadaku. Oh iya, Masya Allah, pohon kelapa atau nyiur ya Kak Imas ya, boleh ya? Itu melambai-lambai kepadaku. Ya langsung terbayang lah gitu ya pengibaratannya. Baik Kak Imas, terima kasih. Betul, Ibu lanjutkan. Nah ini Kakak kita ke tahap berikutnya yaitu cara menganalisis teks cerita pendek. Ibu boleh minta dibacakan oleh Kak David. Kak David ada? Kak David ada? Kak Rini, kalau begitu Kak Rini silahkan boleh minta dibacakan Ibu. Ya, cara menganalisis teks cerita pendek. 1. Membaca merupakan jangan lupa istirahat dan siapkan semua energi untuk bisa mengikuti PPG ini dengan baik. Maaf. Mana tadi ya? Ya Bu, sebentar Ibu. Ya Kak Rini. 1. Membaca merupakan langkah pertama untuk memahami isi cerita beserta unsur-unsur yang ada dalam cerita. Yang kedua, melakukan analisis terhadap unsur intrinsik pada tema. 3. Melakukan analisis terhadap unsur intrinsik pada alur. 4. Melakukan analisis terhadap unsur intrinsik pada latar. 5. Melakukan analisis terhadap unsur intrinsik pada penokohan. 6. Melakukan analisis terhadap unsur intrinsik pada sudut pandang. 7. Melakukan analisis terhadap unsur intrinsik pada amanat. 8. Mengaitkan hasil analisis dengan teori sastra yang digunakan, disertai dengan bukti dan alasan dalam bentuk pemaparan atau penjelasan. Memaparkan dan menyimpulkan hasil analisis. Demikian. Baik, Ya, baik. Terima kasih Kak Rini sudah membacakan cara atau langkah-langkah menganalisis teks cerita pendek. Kakak kita ketahui bersama bahwa teks cerita pendek ini
ya memiliki unsur-unsur yang tertulis di slide Ibu, ya, yaitu ada tema, ada latar, ada alur, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Namun sebelum kita bisa mendapatkan hal-hal tersebut, ya tentu langkah pertama adalah membaca seluruh isi cerita. Ya, jadi tahap pertama yaitu membaca. Karena dari membaca kita akan mengetahui semua isinya, termasuk unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi. Dan kemudian seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan pada struktur teks cerpen, ya ada abstrak, kemudian ada orientasi, ada komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Itu pun sama, ya kita langkah pertama yang harus dilakukan adalah membaca seluruh isinya. Ya, jadi begitu ya kakak-kakak ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah cara menyimpulkan teks, struktur teks dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Ibu minta tolong dibacakan. Kak David sudah kembali atau belum? Kak David, kalau begitu Ibu minta Kak Disti lagi. Ya Kak Disti ya, silahkan Kak Disti membacakan kembali bagaimana cara menyimpulkan struktur teks dan aspek kebahasaan dalam teks cerita pendek. Kak Disti, ada? Ya, cara menyimpulkan struktur teks dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama, membaca keseluruhan cerpen dengan cermat dan teliti. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan kalimat utama atau ide pokok dalam setiap paragraf. Yang keempat, menulis kembali informasi penting dan ide pokok dengan kalimat sendiri yang sederhana. Yang terakhir, menarik kesimpulan berdasarkan kalimat ringkasan yang telah dicatat. Baik, terima kasih Kak Disti sudah membantu Ibu dalam menyampaikan cara menyimpulkan struktur teks dan aspek kebahasaan dalam teks cerita pendek ini. Ya, jadi kakak-kakak, langkah-langkah yang harus dilakukan itu sudah seperti Kak Disti bacakan tadi. Yang pasti pertama kalinya adalah membaca keseluruhan isi cerita pendek, tentunya dengan cermat dan teliti. Karena kita harus mendapat informasi penting dalam setiap paragraf itu, ya, adalah ide pokok, Kak. Ya, jadi setelah kita membaca keseluruhan, kita tentukan informasi pentingnya dalam setiap paragraf. Nah, setelah itu kita menuliskan kembali informasi penting tersebut dan ide pokok dengan kalimat sederhana. Ya, jadi boleh menggunakan kalimat sendiri, boleh, yang penting tidak keluar dari ceritanya. Begitu. Yang kelima adalah menarik kesimpulan berdasarkan kalimat ringkasan yang telah dicatat. Jadi setelah menuliskan kembali, kita tinggal menarik kesimpulannya. Apa sesungguhnya isi teks cerpen tersebut. Begitu ya. Nah, kakak-kakak, ini apakah terlihat judulnya? Ada sebuah teks cerpen. Terlihat ya? Judulnya apa, Kak Lia? Jangan malu. Boleh dibacakan kali ya? Ya, jangan malu menjadi orang miskin. Silakan kalian tolong dibacakan teks cerpennya. Aku anak seorang pemulung dan pekerja buruh. Ayahku buruh pabrik dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas untuk menambah biaya sekolah dan kehidupan aku dan adik-adikku. Namun, aku bahagia dan selalu bersyukur. Aku memiliki kedua orang tua yang baik dan penyayang. Ayahku telah tiada, namun semua pengorbanan ayahku tidak akan aku sia-siakan. Banyak anak yang belum tentu seberuntung aku, tidak punya ayah maupun ibu. Walau aku selalu tidak percaya diri dengan keadaan kami, tapi aku tetap berjuang dan belajar sebaik mungkin agar menjadi anak yang membanggakan orang tua. Dan aku menjual kue di sekolah. Kue apa saja yang dibuat ibu, aku jual di kelas ke teman-temanku. Walau tidak banyak cukup buat ditabung, membayar uang sekolah. Kadang pisang goreng, bakwan, dan lapis.
Aku tidak malu, aku membawanya dengan plastik besar. Setiap resting, aku menawarkannya ke kawan-kawan. Aku heran melihat teman-teman yang hidup berkecukupan, namun tidak mau rajin belajar dan bersyukur. Ternyata benar, kesungguhan dan pantang menyerah membuat siapa saja menjadi bahagia. Kini aku duduk bangku mahasiswa untuk meneruskan beasiswa aku ke jenjang magister. Penggalan kisah diriku tadi adalah kisah waktu aku duduk di SD. Kini aku telah bekerja di sebuah perusahaan, gajiku cukup untuk membiayai ibu dan adik-adikku sekolah. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Allah berikan padaku. Sekali lagi aku ingin katakan jangan malu menjadi orang miskin. Yang malu apabila diri kita tidak mampu menjadi orang yang tidak berguna. Walaupun aku telah sukses, aku tetap meyakini kalau aku adalah anak miskin, seorang pemulung yang tetap bersyukur dan belajar terus-menerus agar menjadi orang yang sukses. Baik, iya, terima kasih sekali ya sudah membacakan teks cerpennya yang sudah dibacakan oleh Kak Lia. Ya, boleh Ibu minta komentarnya dari Kak Niki. Kak Niki boleh dikomentari teks cerpennya secara garis besar saja. Kalau dari dari cerpennya sudah ini Bu, dari isinya ya, kalau menurut Niki sudah dipahami, kemudian ringkas Bu, bahasanya juga tidak bertele-tele begitu. Jadi sudah mudah dipahami gitu kalau menurut Niki. Begitu Bu. Terima kasih Kak Niki atas tanggapannya. Alhamdulillah Ibu mencari teks cerpen yang sederhana agar mudah dipahami oleh kakak-kakak semua ya. Terima kasih Kak Niki dan Kak Lia. Selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu kita akan menganalisis struktur teks cerpen. Kakak bisa melihat sesuai yang tadi Ibu tuliskan, yaitu ada orientasi. Ibu tidak menuliskan abstrak di sini. Saja, tidak usah lagi. Ya, karena tadi abstrak itu bersifat opsional, ya, sehingga tidak mencantumkan abstrak. Jadi hanya ada 5 struktur teks. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini buktinya. Aku anak seorang pemulung dan pekerja buruh. Ayahku buruh pabrik dan ibuku sering bekerja mengumpuli barang bekas untuk menambah biaya sekolah dan kehidupan aku dan adik-adikku. Nah, Kakak, bagian orientasi ini yaitu bagian yang apa, Kak? Boleh Ibu tanya Kak Entin? Kak Entin, bagian orientasi. Aku anak seorang pemulung dan pekerja buruh. Itu bagian orientasi, bagian yang Kantin ada pengenalan itu ya Bu, orientasi pengenalan tokohnya. Iya, bagian memperkenalkan tokoh aku ini. Ya, terima kasih Kak Entin. Jadi di sini ada bagian perkenalan yaitu orientasi mengenalkan tokohnya plus dengan pekerjaan ayah dan ibunya. Kemudian ada komplikasi, ayahku telah tiada, namun semua pengorbanan ayahku tidak akan aku sia-siakan. Banyak anak yang belum tentu seberuntung aku, yaitu tidak punya ayah maupun ibu. Begitu masih memang ada kekurangannya, begitu ya, tidak sempurna hidupnya, yaitu tanpa kehadiran ayahnya lagi, gitu. Tapi sang tokoh ini masih berbesar hati bahwa ada yang lebih tidak seberuntung dia, yaitu tidak mempunyai kedua orang tua. Selanjutnya, sekali lagi aku ingin katakan jangan malu menjadi orang miskin. Yang malu apabila diri kita tidak mampu menjadi orang yang tidak berguna. Terus dia bersyukur. Ya Kakak ya, di bagian evaluasi ini adalah komentar dari sang penulis mengenai apa yang dilakukan oleh tokoh ini. Selanjutnya, gajiku cukup untuk membiayai ibu dan adik-adikku sekolah. Aku sangat bersyukur karena selama ini banyak kemudahan yang Allah berikan kepadaku. Ini adalah resolusi karena solusi atas permasalahan tokoh aku ini. Kemudian selanjutnya ada koda, ini simpulan. Nah, ini kesimpulannya boleh Ibu minta bacakan Kak Yati. Baik, Ibu.
Menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerita pendek. Dalam teks cerita pendek tersebut adalah tokoh aku tidak pernah malu menjadi orang miskin. Justru harus malu saat menjadi seseorang yang tidak berguna. Ya, baik. Terima kasih Kak Yati. Jadi kakak berdasarkan langkah-langkah menyimpulkan struktur teks dan kebahasaan teks cerita pendek ini didapatkan hasil yang tertera dalam slide Ibu ya. Tokoh aku tidak pernah malu menjadi orang miskin, justru harus malu saat menjadi seseorang yang tidak berguna. Karena ketika orang miskin mau berusaha dengan giat, dengan ulet begitu, maka dia akan mendapatkan kesuksesan seperti tokoh aku yang diceritakan. Nah, ini ada tugas kakak, jadi menyimak video, nanti ibu akan tampilkan videonya, kemudian kalian bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks cerpen, kemudian menyimpulkan. Ibu putar videonya. Apakah terdengar? Belum ada suaranya, Bu. Oh, belum ada suaranya. Sebentar ya. Apa sudah ada suaranya? Belum, Bu.
Baik, alhamdulillah cerpennya, video cerpennya sudah semuanya didengarkan ya, disimak ya kakak-kakak. Mohon maaf tadi Ibu lupa mengingatkan untuk kelompok belajar ya, karena kita menggunakan metode diskusi. Jadi kelompok belajar ini masih sama seperti sebelumnya. Ibu sebutkan kembali ya untuk kelompok 1 yaitu Kak Yanto, Kak Entin, Kak Disti, Kak Yati. Kelompok 2 Kak Ooy, Kak David, Kak Lia, Kak Rini. Kelompok 3 Kak Niki, Kak Titi, dan Kak Imas. Jadi silahkan kakak-kakak untuk kolomnya seperti ini. Jadi kakak menentukan struktur teksnya yang terdiri dari orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Kemudian nanti ada bukti dalam ceritanya, serta yang terakhir adalah menyimpulkan isi teks cerpen yang tadi disimak. Baik, kakak-kakak mengerti? Kakak-kakak mengerti? Ya, mengerti ya? Iya, silahkan Ibu beri waktu untuk mengerjakan. Ibu silahkan kepada teman kakak-kakak yang bekerja dalam kelompok. Ada yang sudah selesai? Apakah ada kesulitan dari kelompok 1, Kantin? Bagaimana Kantin? Apakah menemukan kesulitan dari video yang disimak tadi? Masih dalam penulisan Bu, tadi tidak terdengar suaranya. Tidak terdengar suaranya sampai dengan selesai atau di awal Kantin? Dari awal juga nggak ada. Oh, berarti tadi yang diputar videonya tidak ada suaranya, semuanya kakak-kakak? Tidak ada suaranya. Oh, Masya Allah. Baik, kalau begitu Ibu tampilkan saja teks ya. Terlihat teksnya. Ibu Juwita, 3 menit lagi. Ya. Baik, Bu Dokter. Baik, silahkan kepada kelompok 3 ya, Kak Niki, Kak Titi, dan Kak Imas untuk menyampaikan hasil analisis dan kesimpulan dari teks cerpen tadi. Silahkan kepada Kak Imas, Kak Titi, dan Kak Niki untuk tampil di hadapan teman-teman semuanya. Belum selesai, Bu. Lagi kerjain. Sedikit lagi. Iya, sedikit lagi ya. Baik. Kak Entin sudah selesai, kelompok 1? Belum, Bu. Sedikit lagi. Belum. Ya, baik. Kelompok 2, bagaimana dengan Bu Lia dan teman-teman? Bu Oy? Sudah, Bu. Sudah? Ya, boleh silahkan Kak Lia, Kak Ooy, Kak David, dan Kak Rini untuk tampil di hadapan teman-teman menyampaikan hasil diskusinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari cerita pendek yang sudah ditampilkan, dari cerpen tersebut sudah memuat orientasi bagian pembuka atau awal cerita, kemudian adanya komplikasi ataupun permasalahan, dan ada evaluasi, resolusi, dan juga koda sebagai ending dari cerita cerpen yang ditampilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah kelompok 2 ya, kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil kerjanya. Ada yang mau menanggapi mungkin kelompok 1? Kak Entin boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh kelompok Kak Lia tadi? Untuk menanggapi dari kelompok 1,
Intinya tadi sudah sesuai apa yang dipaparkan oleh kelompok 2 ya tadi ya. Ya, betul. Presentasinya tadi sudah hampir sama, jadi ada pengenal tokohnya dan ada yang lainnya. Itu mungkin sementara Ibu yang baru tulis. Terima kasih Kak Entin dan terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mengerjakan tugas dalam diskusi ini. Kakak-kakak, kita berikan penghargaan kepada kelompok yang paling tepat dalam menjawab tugas pada hari ini, yaitu kita beri nilai 100 untuk kelompok Kak Lia dan teman-teman. Kemudian kita beri 90 untuk kelompok Kantin dan teman-teman, dan kita beri nilai 85 untuk kelompok Kak Titi dan teman-teman. Baik kakak-kakak, kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Boleh Kak Disti mungkin? Silahkan Kak Disti. Ya, kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu menganalisis struktur dan kaidah struktur cerpen ya Bu. Yang antaranya tadi mulai dari orientasi sampai koda. Mungkin itu kesimpulannya Bu. Baik, terima kasih Kak Disti atas jawabannya teman-teman. Jadi semuanya kakak-kakak hari ini kita sudah mempelajari tentang struktur teks dan kaidah kebahasaan berikut dengan cara menentukan dan menganalisisnya. Ya, untuk selanjutnya kakak-kakak bisa mengisi tugas ya yang sudah Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp yang akan kalian kerjakan di aplikasi Google Form atau Google Formulir yang terdiri dari soal pilihan ganda sebanyak 10 soal. Kemudian kakak-kakak, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan